Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat semuanya enggak? Pak Ahmad sehat ya? Oh, cerita. Mau cerita apa ini, Pak? Ya, kalau mau cerita ya sudah apa? Sudah bisa dirasakan lah, Pak. Ya, Pak. Insyaallah. Sore ini saya ingin sedikit membahas tentang bagi seorang hamba yang tidak bisa berangkat haji, nggak bisa berangkat umroh karena keadaan, ada beberapa amalan yang amalan ini pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Orang yang berangkat haji dan umroh itu kan bukan titel yang mereka cari. Yang mereka cari apa? Pahalanya. Ya kan? Masa ada orang yang haji pingin titel ya apa? Pak Haji gitu kan ya? Ya enggak toh. Ya enggak, atau titele Pak ya juga enggak. Ya kan, Pak Umroh dan Pak Haji kan enggak. Yang dicarikan apa? Amalannya apa, Pak? Pahalanya. Berarti benang merahnya di mana? Di mana, Pak? Di pahalanya. Nah, Maha Rahman, Allah Maha Rahmanur Rahim, kasih sayang Allah. Allah itu ngasih jalan alternatif. Jalan alternatif bagi yang tidak bisa atau keadaan yang tidak mendukung dia untuk berangkat haji. Ada alternatif yang dia bisa lakukan. Alternatif apa yang bisa dia lakukan? Dan ini alternatif itu kan, bahasa alternatif kan biasa gini kan. Alternatif itu kan biayanya murah gitu kan. Tapi iso menggapai pahalanya. Kayak kalau lewat ini itu harganya sekian, tapi kalau alternatifnya itu murah lah. Kayak gitu juga ada jalan alternatif bagi orang yang pengen dapat pahala haji, itu ada alternatifnya. Pengen nggak? Nah, jangan kok aku pengen haji, pengen umroh, terus yang kamu cari apa dari itu? Titel. Kan bukan titel, tapi apa? Pahalanya kan. Nah, kalau pahalanya kan berarti bagi yang tidak dimudahkan ini, ya pakai jalan alternatifnya kan gitu. Ada beberapa alternatif yang bisa dia dapatkan. Yang pertama, aqdun niyati as-sadiqati ala adail haji. Menekatkan niat yang bulat untuk berangkat haji. Niat dulu, Pak. Niat yang bulat, niat yang kuat, niat yang kokoh untuk pengen berangkat haji. Niat yang kokoh itu, Pak, walaupun nggak terwujud, itu pahalai sama dengan pahala orang yang melakukannya. Tapi syaratnya memang niat. Tapi niat piye coba? Niat sampean piye coba? Mek pengen tok gitu ya enggak lah. Niatnya piye? Ya nabung. Ya kan, nabung, pengen dodol tanah,
Pengin dodol apa? Oh, dodol omah, Pak. Dodol apa yang bisa dijual kan gitu kan. Nah, yang penting ada niat. Nggak sekedar niat, tapi niat itu bener-bener shodiqo, jujur. Berarti kan ada hal-hal yang dia lakukan untuk meraih itu gitu kan. Nah, ternyata kok belum bisa berangkat, maka itu nggak ada masalah. Pahala jenengan, niat pahala niat jenengan tadi itu sudah terkategorikan dapat pahala orang yang haji. Nah, bisa dipahami mana dalilnya, mana data, argumen datanya itu mana? Kan kita bicaranya kan ada datanya kan, nggak sekedar ngomong terus kono datai, karena datai. Ada sebuah hadis Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu taala anhu, rawahu Muslim. Kata Jabir, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ghazatin. Kata Jabir, adalah kami ini bersama Nabi. Jabir bersama Nabi di suatu peperangan. Dalam suatu peperangan, kata Rasul gini, inna bil madinati larijalan masirtum masira wala qata'tum wadiyan illa kana ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya ada di kota Madinah beberapa kaum laki-laki, mereka tidak berjalan sebagaimana kalian berjalan, mereka tidak menempuh lembah-lembah sebagaimana kalian menempuh lembah, cuma pahala mereka dan pahala kalian itu sama. Terus apa yang menghalangi mereka? Karena dan adalah yang menghalangi mereka sehingga tidak bisa semisal kalian, tapi niat-niat mereka semisal kalian. Apa yang menghalangi mereka? Karena habasahumul marad, sakit yang menghalangi mereka. Sakit yang menghalangi mereka sehingga tidak bisa berangkat jihad bersama kalian, tapi pahalanya sama. Mereka dapat pahala jihad sebagaimana Anda dapat pahala jihad. Apa yang menyebabkan tadi? Niat yang shodiqo, niat yang benar-benar tulus, jujur. Sama aja kasusnya kita ini. Kenapa Anda tidak bisa mendapatkan pahala haji? Karena kenapa? Kan dua kemungkinan. Karena tidak ada niatan dalam diri jenengan untuk berangkat haji, sehingga nggak dapat apa-apa. Atau ada niatan pada diri jenengan, pengen aku lunga iku, pengen tenan iku gitu kan. PS nabung, buktinya nabung. Tapi urusan nanti tabungan, Mbak, mau diambil karena keperluan gak ada urusan, yang penting aku nabung pokoknya gitu kan. Ternyata setelah setahun sepangkati oleh duit sekian, kok keambil karena sakit, itu nggak ada masalah kan gitu kan. Yang penting niat wis sudah ada gitu kan. Nah, kalau sudah begini keadaannya, pahala orang yang berangkat haji secara real mata dengan niat yang jenengan lakukan, walaupun jenengan nggak berangkat, Pak, tapi di situ nilai pahalanya Allah Subhanahu wa taala bisa samakan. Anda mendapatkan pahala haji karena niatin jenengan tadi. Bisa dipahami ya? Nah, seperti ini butuh diwujudkan niat, Pak. Harus ada niat. Niat dulu, pokoknya niat sih. Mbok urusan engko iso apa ora iso itu urusane sing duwe urip. Sing penting awak dhewe iki apa? Berusaha, pokoknya berusaha sih. Berusaha dulu. Bisa dipahami soalnya ya?
Paham kayak ini? Jelas? Ya sama aja ini, tidak hanya seputar pada haji, pada kurban juga begitu. Aku pengen kurban per tahun aku pengen kurban kambing lah kan, nyelengi. Pendino wis piro? 20.000 disisikan. Wis oleh 4 juta iki. Hari H pengen ditukokno wedhus, ternyata anaknya sakit. Kambil itu duitnya untuk biaya anaknya sakit. Niat jenengan dari awal Pak, walaupun jenengan tidak kurban secara kasat mata, tapi pahala kurban jenengan itu mengalir ke jenengan karena niat. Bukan sekedar niat-niatan kan, itu jenenge niat bujuan kan. Ini niat benar-benar sudah diwujudkan dengan perbuatan. Nah, tinggal atur niatnya aja. Tinggal atur niatnya saja. Bisa dipahami nggih? Paham toh? Nah, ke Pak Ahmad ini kan misal contoh pengen menjalankan sunnah nikah lagi misal contoh. Ya toh? Sampai saya kan gurung terbukti toh. Tapi niat sudah ada, bukan dalau opo gak ngerti pokoknya wis niate wis semangat lah kan gitu. Gitu Pak Ahmad. Pahala wis dapat. Pahala wis dapat. Saya lagi guyonan karo Pak Ahmad loh ya. Yang lain nggak berani saya. Jelas ya? Baik, lanjut. Terusnya sholat jamaah Pak. Sholat jamaah karo sholat duha iku pahalai podo karo pahalai orang yang haji. Sholat jamaah, orang yang sholat jamaah 5 waktu nggih iku pahalai podo karo pahalai wong kuwi napa Pak? Nang masjid lho. Nang masjid sholat jamaah karo sholat duha. Sering gak sholat duha ini? Pokoknya lunga lunga teko omah sak gurunge ngantor ya. Tapi ojo jam 7 lungai. Jam 7 kurang 1/4. Nah, sholat duha sik, mari ngono gek kerja. Tapi gak boleh jenengan waktune kerja sholat duha. Itu keliru, gak oleh, Pak. Jangan korupsi waktu, ora oleh. Alasannya apa? Sholat duha. Awakmu rene kerja apa sholat duha? Gak boleh, itu jenenge keliru. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi kalau jenengan ngaji, memang ngaji iki apa? Sudah menjadi prosedurnya dari pihak perusahaan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi kalau sholat duha di waktu kerja itu nggak boleh. Di waktu kerja jenengan maca Al-Qur'an juga nggak oleh. Gak boleh. Karena itu bukan tempatnya. Tempatnya Anda sekarang itu kerja. Yang namanya kerja berarti fokus dengan kerjaannya Anda. Paham nggih? Itu artikan itu. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah. Riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dan dikatakan oleh Imam Al-Albani hadisnya sahih. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji al muhrimi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, berarti kan keluar Pak, metu teko omah dalam keadaan dia bersuci, berarti metu niku mau sudah dalam keadaan punya wudu. Ini keutamaan wudu di rumah Pak, orang wudu di masjid ya, wudu di rumah.
Ngapain? Dia keluar dari rumahnya dalam keadaan dia itu bersuci, ngapain? Ila sholatin maktubatin, untuk menunaikan sholat fardu dalam keadaan berjamaah. Sholat fardu Pak dalam berjamaah. Maka fa'ajruhu, maka pahalanya, ganjarani, ka'ajril hajil mukrimi, semisal orang yang haji dalam posisi dia ihram. Jadi pahalai podo karo pahalai wong sing haji. Sholat jamaah. Sholat jamaah. Memang sholat jamaah itu abot apa ringan? Hah? Abot. Ate metu ngopi abot apa ora? Ya kata ngopi gak abot, tapi kalau jamaah abot. Padahal suwe ndi Pak, ngopi atau sholat jamaah? Suwe ngopi loh. Kenapa kok abot? Padahal 10 menit mari, orang 20 menit ya. Sholat jamaah nang kampung-kampung itu paling mek 10 menit, mek 5 menit aja. Mek 5 menit tau mana waconane kulhu ngono tok wae wis epek semari wisan. Mek 5 menit loh. Kenapa kalau 5 menit iku abot, tapi giliran ngopi iku ora abot lho. Sekarang ngopi ngentekno duit opo oleh pahala? Ngentekno duit. Jenengan ngopi pasti butuh ngetokno duit. Duit apa wae? Enggak sekedar ngopi, ana camilane to, paling tidak 20.000 entek wis. Ngetokno duit sampean. Ini loh sampean berangkat neng masjid mek 5 menit. Pahalai apa? Haji saiki reguler piro Pak? Haji reguler itu saiki 98, hampir 100 juta. Daftar reguler Pak, iku saiki nang Jawa Timur piro? 35 tahun. Wis. Pak Ahmad daftar saya ini wis mati di luar ya. Guys, 5 tahun kan. Nah, pahala wis delok to. Terus pengin apa jenenge arane? Haji apa? Reguler yang percepatan itu ya. Iku 5 tahun. 5 tahun itu berarti naik regane hampir 200 juta. Percepatan setahun Pak, setahun besok itu saiki hampir 300 juta. Itu pun bintang 3. Kalau bintang 5 350 juta. Itu reguler Pak. Percepatan mana visa furoda delok mana ono 400 juta atau 500 juta. Sampai nek karek lunga nang masjid jamaah wis itak-itik ngono tok mloka mlaku ngono wae wis pahalae kaya pahalae haji, gampang toh. Ini kenapa kok berat gitu kan? Kenapa kok berat? Padahal pahalae gede. Gak membutuhkan modal, gak harus dodol tanah ya kan, orang harus dodol omah wis, dodol Tegal gak, cukup dengan itu, pahalanya udah besar. Tapi kenapa berat? Itu masalahnya, kenapa kok berat? Itu senggandol iku setan, senggandol iku setan. Memang setan itu musuh yang nyata. Pingine sampean iku gak oleh pahala Pak. Pinginnya setan itu kan supaya kita itu bangkrut ya kan. Pinginnya setan itu kan linakuna min ashabis sair, supaya kita itu menjadi koncone setan meni masuk ke neraka sair. Memang begitu tujuannya setan. Jadi setan dilebokno neraka dhewean ya ora enak, ora kepenak. Piye carane duwe koncone ndelek Bani Adam iki mau anake Adam iki piye carane sebagai temannya dia untuk menemani dia di neraka. Sudah jelas Pak itu semboyannya syaitan, udah jelas misi syaitan. Tapi
kita faham misinya, tapi kita apa? Terkena jebakan juga, terkena jebakan juga. Makanya barakallahu fikum, kita memohon pertolongan kepada Allah dan memohon i'anah, pertolongannya Allah, taufiknya, semoga kita bisa mendapatkan taufik, kemudahan untuk bisa menjalankan apa? Sholat jamaah. Kita nggak perlu melihat hukumnya, Pak. Kita nggak perlu bahas hukumnya, karena hukum masih ada dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan apa? Fardu kifayah. Masalah hukum nggak perlu kita bahas di sini, Pak. Tapi setidaknya orang yang cerdas itu akan meraih pahala dan keuntungan. Wong kerja wae sing dipikirna adalah apa? Keuntungan. Sedangkan kita di dunia ini harus kerja, Pak. Kerja keras untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surga nanti. Sekarang kenapa kita harus kerja, Pak? Kenapa kita harus kerja? Biar gak melarat kan? Supaya kita bahagia. Kenapa Anda pengen menjadi pembisnis atau apalah? Supaya bahagia. Itu wajar. Kita respon itu nggak apa-apa, memang begitu kan. Tapi ingat, ada yang lebih membahagiakan kita dari sekian yang kita lakukan itu adalah kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surga nantinya. Di surga nantinya. Dan surga itu bukan butuh duit, Pak. Surga nggak butuh duit. Surga itu butuh pahala. Tumpaane nang surga itu ora duit, Pak. Nggak jabatan, tapi tumpaane itu mau pahala kita. Pahala yang kita lakukan, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Eling-eling ya, tumpaane nang donya, tumpaane mobil, tumpaane sepeda motor itu nang donya, Pak. Tumpaane nang akhirat gak butuh mobil, gak butuh trek, gak butuh bis, gak butuh pesawat. Tumpaane kok mek tiket pahalamu, tiket ketakwaan kamu, itu yang menjadi tiket kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saged difahami nggih? Ngantuk mboten ngantuk niki? Hah? Ngantuk ya. Terusnya salat duha nggih. Salat duha. Begitu pula orang yang salat duha, kata Rasul, wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri. Begitu pula orang yang keluar untuk menunaikan salat duha, metu teko omah, tujuane salat apa? Duha. La yang sibuhu illa iyahu, tidak ada yang menggerakkan dari rumahnya menuju masjid kecuali sholat duha. Maka fa'ajruhu, maka pahalanya ka'ajril mu'tamiri, seperti pahalanya orang yang umroh. Jadi orang yang sholat duha keluar dari rumah menuju ke masjid, tidak ada dorongan niatan yang mengeluarkan dia dari rumah ke masjid kecuali apa? Sholat duha. Maka ini dalil boleh menjalankan sholat duha di masjid, gak apa-apa. Dan tidak ada niatan dia ke masjid kecuali apa? Sholat duha, maka pahalanya kayak apa? Pahalai wong umroh, pahalai wong umroh. Nah, bisa dipahami insyaallah. Nah, jangan dari rumah ya kan menuju ke masjid sini tidak ada niatan kecuali sholat duha Pak ya. Mari kerja. Alhamdulillah. Bar kerja, bar sholat duha kerja. Masya Allah. Wis oleh pahala umroh, mari oleh duit. Kenapa?
Enak, cuma itu mau berat itu mau lo berat. Berat. Terusnya di antara amalan-amalan yang amalan itu adalah bisa dapat amalan haji dan umroh adalah keluar ke masjid untuk belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Jadi orang yang keluar dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, tujuannya apa? Tujuannya satu, belajar ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama. Jadi Masya Allah, berangkat dari rumah ke masjid wis oleh ilmu, terkadang oleh mangan apa ya, terkadang oleh panganan ya, ditambah mana oleh pahala, pahalai podo karo haji. Wah enak tenan lagi, oleh akeh iki, wis oleh panganan, oleh mangan ya, oleh snack, ya oleh snack apa lagi? Oleh snack iku ya. Cai kadang-kadang ono panganane ngono ya. Nyoto apa? Oh iya Pak, kayak soto apa ngono ya. Iya sebulan sekali lah. Ora kok ngono terus lah. Soto to piye ngono. Cocok apa ora iki? Oh cocok ngono. Berkah entek kowe iki. Iso diusulno karo Pak Nurul iku. Hah? Iya wis esuk bulan sekali ngono kan. Apa jenenge rawon to? Ya boleh lah mangan ngono piye ngono ya. Tapi gak usah snack, ganti panganan ngono lho, enak itu. Ya iyalah sebulan sekali, tak usulnya kalau Pak Nurul kok. Lah gitu kan. Nah, itu Masya Allah oleh panganan, mari ngono oleh apa? Oleh ilmu toh. Oleh mana? Wis oleh ganjaran. Ganjaran enggak saiti, Pak. Ganjarane wong haji dan nah senengan ini belum pernah orang kalau pakai haji reguler Pak, itu enak banget. Selalu di bis. Dan mencari yang paling enak-enakan. Tapi kalau orang itu pengen jalani sunnah Pak, luar biasa capeknya. Saya kasih untuk kita dari Arafah ke Muzdalifah itu jalan kaki Pak, itu panasnya di atas 55 gosong Pak, itu jalan kaki itu wis panas, melaku wis panas, itu belum wukufnya di depan diterik matahari. Mari ngono melaku mana ke Muzdalifah, melaku itu dari Muzdalifah bermalam sebentar, mari ngono melaku mana dari Muzdalifah ke Mina, melaku mana panas panas itu luar biasa. Itu baru kita rasakan betapa beratnya haji itu, berat banget ya, cucuran keringat dan air mata itu mungkin ya. Makanya sampai sekian ribu meninggal itu bukan karena apa-apa, karena nggak kuat dengan terik matahari, dengan kondisi dia sudah tua, apalagi punya penyakit, ditambah lagi berdesak-desakannya dengan orang yang ada. Jadi haji itu bukan dibayangkan enak enggak, itu bener-bener luar biasa lah. Belum lagi melempar jumrohnya, berdesak-desakan, jalan lagi dari tempat ke tempat yang lain. Pokoknya intinya itu jualan toh wis. Jadi berat banget. Kalau Anda pernah merasakan betapa beratnya haji, berat banget, maka mengamalkan kayak gini nih ringan sekali. Hanya sebentar aja. Apa sih berarti 2 rakaat salat duha? Berat kayak apa tuh ringan? Mengerjakannya lo ringan, cuma berangkatnya lo ya. Itu berat banget, kayak nggak beban gunung kayak. Ya itu mau setan itu mau. Setan itu mau. Apalagi belajar ilmu agama gitu loh. Belajar ilmu agama lo kenapa memang kok jadi berat itu kenapa?
Coba sekarang di masjid kosong, tapi di tempat kopi rame. Coba kalau ada sinetron atau penyanyi indie lah, kayak para penyanyi ada satu hotel dengan saya itu, ya Allah orang tuh pengen foto sama penyanyi, lo baru penyanyi lo apa difotoin gitu loh. Apa sih nilainya penyanyi? Sinetron apa sih nilainya sinetron? Wong yo nggawe dosa akeh itu kan, penyanyi gitu dosa akeh. Apa nilainya harus difoto itu opo gitu kan. Wong Indonesia ku aneh-aneh. Wong soleh iku luwih pantes ketemu wong soleh. Iku njaluk foto iku luwih pantes. Dosane yo saiki parek karo senggowe urip. Iku luwih pantes difoto dan kangen dengan mereka. Lho sinetron ae lho. Oh napa nih? Wong bodoh foto saya gak aku no, lapo aku no. Setelah gak aku no, lapo aku no. Kan gitu tuh Pak. Yang mulia itu orang yang tidak banyak dosa, yang dekat dengan Allah, sholatnya dijaga, mengabdi ke Allah. Itu orang yang butuh kita datang kepadanya, minta keberkahannya. Nah lapo, sing ngono ku yo mbok duit haram ya ora jelas. Lah apa kok di enggak lah. Enggak. Gitu loh, Pak. Paham nggih? Nah, segi ayo semangat ndelek ilmu. Datang ke masjid. Masjid itu kok aja digawe kosong. Sing penuh di masjid kan tuwa-tuwa ngono kaya. Wis mati-mati ning masjid sing ngaji maghrib sing nunggoki nek kono kan sing tuwa-tuwa. Sono ndi? Nah kalau tua-tua wis mati terus sapa masjid? Nah ngapain terus bangun masjid gede-gede lapo? Yang tinggal ya tua-tua tok wae. Kemana kader-kader bangsa itu kemana? Kok kader-kader bangsa itu kok masih banyak di mana? Di warung kopi. Nah kalau di warung kopi mau jadi kader gus piye ke depannya itu gimana? Umat ini mau dibawa kemana? Kalau kader-kadernya sudah di warung-warung kopi, di internetan. Ya kader-kader itu ada masjid bener kader-kader kok. Terus piye kebalik beneran sekarang? Ya kader itu ya di masjid bro, kader itu bro. Open nang masjid itu kader itu, belajar nang kono. Umat ini mau dibawa kemana? Umat ini mau dibawa kemana? Gitu loh. Dari sahabat Abi Umamah disebutkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Kabir dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadisnya sahih. Kata Abu Umamah, man ghoda ilal masjidi, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak ingin ke masjid, illa ayyata'allama, kecuali dia itu pengen belajar khairan, kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. No. Tidaklah dia ingin ke masjid kecuali apa? Tujuannya belajar kebaikan atau mengajarkan apa? Kebaikan. Kana lahu ka ajri hajin tamin hajjatuhu, adalah pahalanya seperti pahala orang yang haji, sempurna hajinya. Pahalai kan Pak, orang haji itu kan ada yang pahalai sempurna, ada yang pahalai nggak sempurna. Ya kayak haji ini teman-teman itu ya Allah, sing dilakoni mek rukun-rukun to wae, wajibe kadang-kadang gak, sunah-sunahe gak. Iki ya sah hajinya, cuma apa? Nggak sempurna. Ada kata padha karo jenengan saulan iku gajine piro? Kira-kira kalau 3 juta kali 30 hari berapa? Berapa? Hah?
Piro Pak Ahmad? 93 juta. 90 juta. Loh, hampir seulan loh ya. 90 juta. Nah, iki andai kata full 90 juta. Nah, iki ora full. Ya iso uga mek oleh pala 5 juta, gaji 5 juta saulan iku. Iso uga ono 10 juta, orang 15 juta. Ini loh Pak, hajine itu full Pak. Orang yang belajar agama di masjid, tujuan dia dari rumah ke masjid, iku pahalae podo karo wong sing haji yang mana hajinya itu sempurna. Orang kok hajine ecek-ecek enggak, hajine sempurna. Jadi pahala iku mau podo karo diberikan kepada orang yang datang ke masjid dalam keadaan niatnya pengen belajar atau mengajarkan ilmu. Oleh Masya Allah belajar loh Pak. Semangat apa lagi? Ki ono gajarane loh. Pahala seperti pahala wong. Nah, tapi niatnya ojo aneh-aneh. Niatnya ngajarkan ilmu. Jangan niatnya karena yang lain, bahaya nanti. Niatnya pengen ngajarkan ilmu atau belajar ilmu. Kalau ditoto niatnya bener-bener bagus, maka pahalanya seperti pahala haji. Jadi kesimpulannya kita dapat 4 amalan yang mudah lah insya Allah. Yang mana 4 amalan yang mudah ini pahalanya seperti apa? Pahala orang yang haji atau orang yang umroh. Ya bagi yang pingin menyelamatkan dirinya dari api neraka, bagi yang pingin menyelamatkan dirinya dari siksaan azabil qabri, nggih monggo. Bagi gak pingin menyelamatkan dirinya, ya monggo kan. Masing-masing bertanggung jawab di kuburannya masing-masing, ya bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Man amila solihan fali nafsihi wa man asaa fa'alaya. Barang siapa yang berbuat kebaikan iku moyo kanggo awake dhewe, dan barang siapa yang berbuat dosa dan maksiat ya iku mau ditanggung awake dhewe. Jadi ojo gelem Pak kalau kita diajak berbuat dosa, karena semua itu akan ditanggung masing-masing. Bisa dipahami insyaallah? Nggih. Cukup insyaallah. Ada yang bertanya Pak Ahmad? Gak ada ya? Udah jam 4 loh. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.